91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terdapat penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus.
Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, GPI Taman Modern. Ada sukacita Tuhan hari ini, amin. Mari datang di hadapan Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur. Amin. Langit
Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Anakku. Haleluya. Sekali lagi katakan, dan pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Anakku. Biar segala puji-pujian hanya bagi Allah kita. Mari bersama-sama katakan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, Haleluya. Biarlah segala puji-pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mujizat Kau kerjakan di tengah-tengah kami hari ini. Karena kami percaya, kami mau berkata-kata di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah kalah. Engkau Allah yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Thank you Lord. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every
berada hari ini, engkau yang ada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, satu hal yang perlu engkau tahu, engkau dan saya tahu, bahwa Tuhan tidak pernah kalah dalam setiap peperangan. Hari ini, apa yang menjadi peperangan engkau? Apa yang menjadi peperangan saudara? Percayalah, Dia Tuhan yang berperang bagi kita. Dan kemenangan itu yang Tuhan jamin bagi setiap kita. Dia tidak pernah gagal. Dia terus bekerja. Percayalah. Tetapkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Peperangan saya, peperangan saudara, itu bagian Tuhan. Bagian saya dan saudara adalah kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu. Taruh hati tanganmu tinggi-tinggi dan nyatakan pujian ini. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat Tuhan. Ku percaya, sebab itu kami berkata, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu yang menolong saya dan menolong saudara. menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, ini yang kami percaya. Tuhanku terlebih besar.
umat Tuhan. Dimanapun engkau berada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, mari naikkan pujian ini dengan iman percayamu. Kuasa-Mu terlebih besar, yes. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Taruh tangan kirimu di dada, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Yes. Tuhanku terlebih besar. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah Tuhan terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini yang kami percaya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Shalom untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Taman Modern. Saya Alex Leo, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala, seluruh pengerja dan seluruh jemaat GBI Taman Modern yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudaraku, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, belajar minum kopi pahit. Ya, saya mau mengajak kita merenungkan dari 2 Korintus pasal ke-12, ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-10. Saudara, saya akan baca dari terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan supaya saya tidak menjadi sombong. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup bagimu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itulah sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Saya mengalami kesulitan. Saya dikejar-kejar dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Saudara, ini adalah perkataan Rasul Paulus tentang kehidupannya sendiri. Rasul Paulus menceritakan bahwa dia diberikan penglihatan-penglihatan oleh Tuhan tentang rahasia-rahasia kerajaan surga yang sangat besar.
yang sangat luar biasa. Nah, untuk menolong Rasul Paulus supaya tidak menjadi sombong karena mendapatkan penglihatan-penglihatan yang sangat luar biasa ini, maka Tuhan memberikan satu duri dalam daging di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata duri dalam daging itu diterjemahkan sebagai satu penyakit yang dari iblis. Ya, cukup banyak penafsir Alkitab menafsirkan duri dalam daging di dalam kehidupan Rasul Paulus memang bentuknya adalah penyakit. Jadi Tuhan berikan penyakit yang berasal dari iblis, Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan penyakit itu ada di dalam tubuh dari Rasul Paulus supaya Rasul Paulus tidak sombong. Lalu di akhir daripada apa yang dia ceritakan, dia katakan begini saudaraku, bahwa dia sudah berkali-kali, bahkan sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan supaya penyakit ini diangkat, penyakit ini disembuhkan. Tapi Tuhan tidak kabulkan doanya. Tuhan bilang Tuhan mengasihi Rasul Paulus dan Tuhan mau Rasul Paulus tetap ada di dalam keadaan lemah. Karena waktu Rasul Paulus di dalam keadaan lemah, kuasa Tuhan akan menaungi Rasul Paulus dan menjadikan dia kuat. Dan di bagian akhir Rasul Paulus katakan, saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah, saya mengalami kesulitan, saya dikejar-kejar dan mengalami kesukaran. Kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Saudara, mari saya ajak kita renungkan karena ini satu perkataan yang sangat kontroversial. Kok ada orang bisa bergembira kalau diizinkan mengalami masalah? Rasul Paulus katakan, dia bergembira kalau dia ada dalam kelemahan. Dia bergembira kalau diizinkan Tuhan mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Apa mungkin saudaraku? Ya, tentunya kita semua berpikir kalau bisa nggak ada masalah di dalam kehidupan kita. Kok ini ada orang yang bilang dia bergembira waktu diizinkan Tuhan mengalami masalah di dalam kehidupannya. Saudaraku, untuk memahami hal ini saya mau cerita tentang satu pengalaman di dalam hidup saya. Waktu saya belajar minum kopi pahit, saudara. Begini, dari kecil saya itu nggak biasa ngopi. Ya, dari kecil saya nggak biasa ngopi, sampai dewasa pun saya tidak suka ngopi. Bukannya tidak suka, tapi tidak terbiasa. Saya suka rasa kopi, tapi saya tidak terbiasa minum kopi. Nah, sampai belasan tahun yang lalu, sebagaimana kita semua tahu, mulai ada gaya ngopi ya di kalangan masyarakat ya, gaya hidup ngopi gitu saudara ya. Kedai-kedai kopi yang bagus-bagus mulai muncul ya, dan orang-orang mulai berubah gaya hidupnya, jadi sering nongkrong di tempat ngopi. Ya, meeting di tempat ngopi, ketemuan di tempat ngopi dan lain sebagainya. Nah, saya juga ikut-ikutan dengan gaya itu saudaraku, tapi jarang. Kadang-kadang kalau pas ketemu orang atau meeting di tempat ngopi, ya saya kadang-kadang ikut ngopi, tapi jarang. Ya, dan kopinya pun biasanya kopi yang enak-enak gitu ya saudara ya. Pakai ini seperti itu. Saya lakukan seperti itu. Pada dasarnya saya bukan orang yang suka ngopi. Sampai beberapa tahun yang lalu saudaraku, satu hari saya baca sebuah artikel kesehatan. Dan artikel itu mengenai manfaat dari minum kopi pahit. Artikel itu menjelaskan bahwa minum kopi pahit ya saudara, bukan kopi yang campur gula, campur krim dan lain, bukan. Ya, itu sehat. Jadi kopi pahit itu banyak manfaatnya. Yang nggak sehat itu gulanya, krimernya, macam-macamnya, teman-temannya kopi pahit itu yang bikin nggak sehat saudara. Ya, tapi kopi pahitnya sendiri sehat, banyak manfaatnya. Dan di situ mulai dijelaskan ada beberapa manfaat di dalam kalau kita membiasakan diri kita minum kopi pahit secara teratur. Nah, salah satu manfaat yang sangat menyentak saya, dikatakan bahwa
salah satu manfaat minum kopi itu mencegah kepikunan. Wah, karena usia saya udah di atas 50 tahun saudaraku, buat saya kalau ada cara untuk mencegah orang tua tidak menjadi pikun, itu satu hal yang sangat menarik hati. Ya, saya tentunya nggak mau kalau tua nanti jadi pikun, saudara ya, nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Saya berdoa pada Tuhan, saya tetap sehat, tetap kuat, bisa melayani Tuhan. Nah, karena saya begitu tertarik tentang manfaat dari minum kopi pahit ini, khususnya juga supaya mencegah kepikunan dan juga ada manfaat-manfaat lain, saya mulai memutuskan untuk mulai mencoba belajar minum kopi pahit. Perhatikan nih saudara, jadi saya belajar minum kopi pahit karena yang pertama saya sudah memahami, sudah mengerti tentang manfaatnya. Lalu kemudian saya mulai berlatih, ternyata nggak gampang saudaraku. Waktu awalnya saya minum kopi tanpa gula, tanpa creamer dan lain sebagainya. Wah, nggak enak sekali. Begitu masuk di mulut, nggak enak sekali. Pahit, tidak enak sama sekali. Saya tidak bisa menikmatinya. Tapi karena saya sudah mengerti manfaatnya, saya bertekun untuk melatih diri. Jadi pertama minum nggak enak. Minumnya cuma sedikit. Ya, besok bikin lagi kopi pahit, minum lagi, nggak enak. Tapi saya terus belajar, berlatih minum kopi pahit. Saya butuh waktu mungkin kurang lebih 1-2 bulan saudaraku. Ya, untuk saya akhirnya saya mampu menemukan rasa nikmat di balik rasa pahit. Jadi ternyata setelah saya berlatih 1-2 bulan itu saudaraku, akhirnya saya berhasil menemukan ternyata di balik rasa pahit kopi ada kenikmatan. Ada rasa enak tertentu yang saya bisa rasakan. Nah, waktu saya mulai bisa merasakan kenikmatan itu, saya mulai suka minum kopi pahit. Tadinya saya memaksa diri minum kopi pahit. Tapi setelah saya berhasil menemukan rasa nikmat, rasa enak di balik rasa pahit itu, saya jadi mulai suka saudaraku minum kopi pahit. Berikutnya, awalnya saya minum kopi itu kan dari merek tertentu, jenis tertentu. Dan saudara tahu merek kopi itu banyak sekali, jenisnya juga bermacam-macam. Ya, pada dasarnya jenis kopi cuma ada 2, Arabica atau Robusta. Tapi ini banyak campuran ya saudara ya. Jadi persentase campurannya, Robusta juga Robusta dari Jawa, dari Lampung, dari Papua bisa berbeda-beda gitu. Arabica juga berbeda-beda dari masing-masing tempat, rasanya berbeda-beda. Belum kemudian dicampur, jadi banyak sekali. Nah, yang saya alami waktu saya mulai ganti merek kopinya, ganti jenis kopinya. Begitu saya minum tidak lagi terasa enak. Karena ini sesuatu yang baru lagi, rasa pahitnya baru lagi. Saya perlu belajar lagi. Saya perlu membiasakan diri lagi. Tapi waktunya tidak sepanjang waktu awal. Saya perlu beberapa hari membiasakan diri, lalu saya kemudian mulai bisa menemukan lagi rasa nikmat, rasa enak di balik rasa pahit itu. Dan akhirnya setelah sekian lama saudaraku, sekarang saya bisa menikmati rasa enak kopi apapun, merek apapun, jenis apapun saya bisa menikmatinya. Saya bisa menemukan rasa enak dari setiap jenis kopi, dari setiap merek kopi. Nah, yang terakhir saudaraku, pelajaran yang saya dapat dari minum kopi pahit. Minum kopi pahit itu hanya enak kalau dilakukan dengan tidak terburu-buru. Biasanya saya lakukan di pagi hari, makan pagi bersama dengan istri sambil ngobrol. Sarapan pagi saudaraku. Ya, atau kadang di sore hari, kalau yang paling sering di pagi hari. Kadang di sore hari pas ada waktu ya, sambil snack gitu ada kopi seperti itu. Tapi yang pasti saya tidak akan pernah mau minum kopi pahit dalam kondisi terburu-buru. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati rasa enak di balik rasa pahit kita perlu perlahan-lahan.
tidak terburu-buru. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari proses saya belajar minum kopi pahit. Saudara perhatikan, pada dasarnya hampir semua orang di muka bumi tidak suka rasa pahit. Tetapi waktu kita mengerti manfaat kopi, lalu kita mulai melatih diri, akhirnya kita bisa menikmati rasa enak di balik rasa pahit itu. Bahkan sekarang saya suka, walaupun saya tidak kecanduan, saya bisa kalau mau berhenti kapanpun saya bisa berhenti, saudaraku. Tapi saya menyukai minum kopi pahit. Hal yang sama dengan yang namanya masalah, dengan namanya penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pada dasarnya setiap manusia tidak suka dengan yang namanya masalah, dengan yang namanya penderitaan. Tidak suka. Semua masalah, saya pun demikian. Saya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kasih saya masalah. Yang besar-besar Tuhan, jangan yang kecil. Tidak pernah, saudara. Saya pun secara daging, saya kalau bisa Tuhan, jangan ada masalah. Saya kira semua orang yang normal tidak menyukai adanya masalah. Tetapi kenapa Rasul Paulus bisa berkata, dia bergembira saat diizinkan Tuhan mengalami masalah. Kalau kalimat di dalam terjemahan bahasa Indonesia baru dikatakan aku senang dan rela. Dia tidak hanya senang, dia tidak hanya gembira, tapi juga rela. Sama halnya, saya sekarang rela, saya senang dan rela minum kopi pahit. Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama di dalam menghadapi penderitaan. Dia sudah sampai kepada titik aku senang dan rela menghadapi penderitaan, mengalami masalah di dalam kehidupannya. Waktu saya merenungkan prosesnya mirip, saudaraku. Yang pertama untuk kita bisa mau belajar menikmati masalah kita. Yang pertama adalah kita harus tahu manfaat dari masalah, manfaat dari penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya belajar minum kopi pahit karena saya tahu manfaatnya. Dan saya ingin mendapatkan manfaat itu di dalam kehidupan saya. Karenanya saya berlatih minum kopi pahit. Hal yang sama kalau kita mau mulai berlatih menikmati masalah kita, menyukai masalah kita perlu tahu apa manfaat dari masalah atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apa saja manfaat dari masalah atau penderitaan itu? Yang pertama, sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam ayat ke-7, penderitaan atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu mengikis atau mencegah kesombongan di dalam diri kita. Saudara, saya tidak bermaksud menghakimi, tapi menurut saya hampir semua manusia itu memiliki kesombongannya masing-masing. Hanya jenisnya berbeda-beda, besarnya berbeda-beda, macamnya berbeda-beda. Tapi menurut saya hampir semua manusia itu memiliki kesombongannya masing-masing. Kedua, sebagaimana tadi Rasul Paulus katakan, waktu Rasul Paulus dipercayakan sesuatu yang sangat besar oleh Tuhan, secara manusia, secara daging akan sangat mudah untuk menjadi sombong. Penderitaan atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus itu bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesombongan itu. Dan kalau sudah ada kesombongan itu dalam hidup kita, manfaat dari penderitaan, daripada masalah itu mengikis, sedikit demi sedikit mengikis kesombongan kita. Izinkan saya bersaksi. Saya menyadari di dalam diri saya orang yang sangat sombong, saudaraku.
Saudara bisa sebutkan sombong, arogan, dan lain sebagainya. Saya mau bersaksi sama saudara, sepanjang saya ikut Tuhan, kesombongan saya sedikit demi sedikit, belum semuanya. Sampai hari ini proses itu masih berlangsung. Tapi sedikit demi sedikit kesombongan itu mulai dikikis, dihancurkan melalui masalah. Penderitaan. Berkat itu ujian buat kita. Berkat dengan diberkati kita bahkan bisa seringkali mudah menjadi sombong. Tapi alat satu-satunya yang Tuhan bisa buat kita terkikis kesombongannya. Alat yang Tuhan bisa buat kita mencegah dari kesombongan kehidupan kita. Masalah, penderitaan. Kesombongan adalah dosa yang seringkali kita nggak sadari waktu kita lakukan. Kalau dosa-dosa lain biasanya waktu kita diingatkan, mudah kita menyadarinya. Tapi kesombongan saudaraku seringkali kalau kita ngomong, kamu sombong loh. Marah orangnya saudara. Kenapa? Karena nggak merasa dirinya sombong. Tapi penderitaan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi, seringkali menyadarkan kita betapa sombongnya kita. Dan melalui bantuan dari masalah, dari penderitaan yang kita alami itu, sedikit demi sedikit kesombongan kita akan dikikis. Jadi penderitaan masalah sangat bermanfaat buat kita. Kedua, saudaraku, manfaat penderitaan atau masalah dalam hidup kita adalah menolong kita untuk kita bisa bersandar kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur, kalau kita di dalam kondisi yang kuat, semuanya baik-baik, semuanya oke, keuangan, kesehatan, karir, semuanya baik. Di dalam kondisi seperti itu, tidak mudah untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan izinkan masalah penderitaan itu datang di hidup kita, kita mulai merasa lemah karena tidak mampu mengatasi masalah itu. Di situ muncul kerinduan yang kuat untuk kita bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah merasa lemah. Karena tidak mampu mengatasi masalah persoalan kita. Jadi kita hanya bisa benar-benar intim dengan Tuhan. Waktu kesombongan kita mulai dikikis dan kebersandaran kita terbangun. Semakin banyak, semakin erat kita semakin bersandar kepada Tuhan melalui masalah demi masalah. Dan yang ketiga saudaraku, masalah itu memproses, membentuk hidup saudara dan saya untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Saya mau ingatkan, seseorang bisa menjadi pribadi yang semakin lembut. Seseorang bisa menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Pasti harus melalui proses di dalam kehidupannya. Dan proses itu adalah melalui masalah atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa tujuan hidup kita ini adalah menjadi serupa. Kita ini saudara dan saya sedang menuju kepada keserupaan kepada Yesus Kristus. Kalau kita paham, kita mengerti ini tujuan hidup saya menjadi serupa dengan Yesus. Berarti kita sekarang mulai memahami, kita mulai mengerti bahwa penderitaan, masalah itu sangat bermanfaat buat kita. Sekalipun awalnya kita sangat tidak menyukainya. Tapi manfaatnya sangat besar buat kita. Yang kedua, setelah kita menemukan manfaatnya,
kita perlu menemukan kenikmatan di balik masalah atau penderitaan. Sama seperti saya berlatih untuk bisa merasakan kenikmatan enaknya kopi pahit. Jadi kenikmatan di balik rasa pahit. Hal yang sama kita perlu berlatih untuk bisa menemukan hal-hal yang baik dari masalah yang sedang kita hadapi. Untuk bisa melakukan hal ini, kita harus mulai mengalihkan pandangan kita dari masalah tersebut. Dan mulai melihat kepada hal-hal baik apa yang kita bisa dapatkan melalui masalah ini. Jadi jangan cuma terus fokus sama masalahnya dan mulai menggerutu. Aduh, masalah saya kok belum selesai-selesai. Aduh, kapannya saya ini bisa selesai. Aduh, kok ini sulit sekali. Aduh, kok ini begitu menghimpit. Kalau kita terus fokus kepada masalahnya, kita nggak bisa mampu melihat apa yang baik di balik masalah ini. Nah, karenanya saudara, yuk hari ini saya mau ingatkan, coba alihkan pandangan. Jangan cuma lihat kepada keburukan-keburukan masalah. Jangan cuma lihat kepada hal-hal yang tidak enak dari masalah itu. Coba mulai belajar cari. Ada nggak kebaikan-kebaikannya? Ada nggak manfaat-manfaat yang mulai dirasakan melalui masalah, melalui persoalan ini? Contoh, seseorang yang mengalami masalah keuangan, mungkin Tuhan lagi mau ajar dia untuk hidup lebih hemat. Mungkin Tuhan lagi ajar dia untuk dia lebih mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah, ini contoh. Jadi kalau cuma terus fokus kepada nggak ada uangnya, kita bisa miss, kita bisa melewatkan hal-hal yang baik yang seharusnya kita dapatkan melalui masalah yang Tuhan izinkan. Tapi kalau kita mampu, oh iya ya, ternyata saya ngalami masalah keuangan ini karena saya nggak baik dalam mengelola keuangan. Saya terlalu boros, saya terlalu sembarangan pakai uang. Nah, waktu kita mampu melihat ini dan waktu kita mulai belajar menata kembali kehidupan kita, kita akan mengalami manfaat. Kita mulai mengalami hal-hal yang baik dari masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, yang saya juga mau ingatkan, sebagaimana tadi saya katakan, ganti merek kopi, kita perlu kembali melatih diri. Demikian juga dengan masalah. Ya, waktu kita masalah satu selesai dan kemudian muncul lagi masalah lain, maka kita kembali harus melatih diri untuk mencari hal-hal yang baik lainnya. Seperti yang saya lakukan. Kalau saya ganti merek kopi, saya mulai mencoba lagi membiasakan diri untuk menemukan kenikmatan di balik rasa pahit kopi itu. Hal yang sama dengan masalah, saudaraku. Tidak bisa seragam, masalah berbeda-beda. Jadi kita perlu terus belajar, berlatih, mencari kebaikan-kebaikan di balik masalah kita. Dan yang terakhir, saudaraku, sebagaimana tadi saya katakan, kalau saya ngopi pahit, saya nggak pernah mau buru-buru. Supaya bisa menikmati rasa enak di balik rasa pahit. Kalau rasa manis, rasa-rasa yang mudah dinikmati, itu cepet-cepet pun rasa enaknya langsung. Tapi kopi pahit perlu perlahan-lahan untuk bisa menikmati rasa enak di balik rasa pahit. Hal yang sama dengan masalah. Kalau kita terus terburu-buru, kapan selesai? Kapan selesai? Kapan masalah ini selesai? Kapan masalah ini berakhir? Kalau kita terus seperti itu, kita nggak akan bisa mampu melihat ataupun mengalami kebaikan di balik masalah. Karenanya izinkan saya memberikan satu tips, saudaraku. Kalau kita saat ini sedang mengalami masalah, bolehkah kita mulai berdoa dengan cara yang berbeda? Biasanya kita selalu berdoa supaya Tuhan cepat-cepat turun tangan dan selesaikan masalahnya. Saya hari ini mau memberi satu tips. Bagaimana kalau kita ganti doa kita? Dan kita mulai berdoa seperti ini. Tuhan, aku percaya Engkau pasti tolong aku tepat pada waktumu. Yang aku minta, berikan aku kekuatan. Berikan aku penghiburan. Berikan aku kesabaran.
berikan aku ketekunan untuk menjalani proses ini dengan tidak bersungut-sungut dan belajar menikmati semua kebaikan-kebaikan yang ada di balik masalah ini. Sampai pada akhirnya Engkau turun tangan dan menolong aku. Yuk kita ganti fokus doa kita. Bukan kepada penyelesaian masalah, tetapi minta Tuhan memberi kekuatan untuk kita menjalani proses itu dengan baik. Sehingga maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita tergenapi. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas setiap perkataanmu. Kami berdoa saat ini. Kau sendiri yang menjamah hati kami. Kau sendiri yang berbicara hari ini. Dan biar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu mengangkat beban-beban dalam hidup kami. Sehingga setiap kami saat ini beroleh kelegaan. Aku berdoa saat ini untuk setiap pribadi yang dalam kondisi putus asa. Aku berdoa Tuhan, hari ini Tuhan berbicara secara khusus. Aku berdoa Tuhan, hari ini Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Sehingga kembali bangkit dan kembali menaruh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.